Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita masih di daerah Tangerang lagi ya, tepatnya di daerah Karawaci atau Lipo Utara nih. Berdekatan dengan lokasi Lipo Village atau perumahan Lipo di utara ya. Ini kita di depan Hypermart Cyberpark Karawaci, itu sebagai patokannya ya. Dan tepatnya ini lokasinya berada di Ruko Palais de Europe ya, Jalan Trocadero nomor 119 Kota Tangerang ya. Ini Lipo Utara nih gengs, atau masuk Lipo Village ya. Nah kalian juga bisa ketikkan aja langsung di Google Maps tuh. Itu namanya Bisa Cafe by Precious One ya. Ini tempatnya baru banget sih ya, baru sekitar 1 bulan lebih atau 2 bulan gitu gengs. Dan jalan raya ini adalah jalan raya untuk menuju ke perumahan Lipo Homes ya, atau Lipo Karawaci itu. Dan sebelah kiri ini inilah area Ruko Palaisnya itu ya gengs. Di sini komplek Ruko. Nah ini untuk pintu masuknya. Dari gerbang pintu masuk ini kita langsung ambil ke arah kanan nih gengs, karena dia posisi tepat di pinggir jalan gitu ya gengs. Jadi tinggal belok kanan. Nanti agak ujung, posisinya dia paling ujung gengs. Bisa Cafe ini buka setiap hari kecuali hari Senin ya. Itu buka dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam, dan setiap Senin itu tutup gengs. Nah itu ya di sisinya paling ujung, inilah Bisa Cafe yang tepat bersebelahan dengan cuci mobil gitu ya. Seperti ini tempatnya, bangunannya cukup unik ya. Ini disambungkan dengan bangunan ruko yang ada, ditambahkan sampai gitu dengan ciri khas cafe gitu ya model-modelnya. Nah, enak banget sih, adem, dan di belakangnya itu ada area kosong tanah lapang gitu gengs. Tempatnya nggak terlalu luas tapi terlihat nyaman ya dari luar. Dan untuk parkiran mobil sih cukup luas juga nih ya. Ini bisa parkir pinggirannya dari area kafenya ini. Nah seperti itu gengs, dan ini jalan masuk ya untuk ke area dapurnya. Dan di sisi samping ini untuk area yang smoking ya. Jadi kalian yang mau smoking boleh duduk di sini. Dan di kafe ini juga terdapat tanaman yang mereka tanam sendiri untuk masakan menu di sini ya, seperti ada bayam Brazil dan lain-lain gengs. Nah ini juga ada beberapa kata-kata penyemangat ya di sisi ujung dari outdoornya ini. Nah dari area samping ini disediakan jalan yang cukup landai ya. Ini bisa untuk baby stroller, dan itu juga ada untuk yang tunanetra, dan juga bisa untuk kursi roda. Dan ini pintu masuknya mulai dari sini masuknya gengs ya. Ini bangunannya cukup unik ya, keren juga nih gengs. Dan di sini ditulis jadwal terbaru ya. Ini setiap hari Senin tutup mulai dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Dan yuk kita langsung masuk ke dalam aja ya. Kita udah keliling area luarnya semua nih. Yuk kita masuk ke Bisa Cafe by Precious One. Jadi Precious One adalah yayasan pemberdayaan disabilitas ya, yang udah beroperasi lebih dari 20 tahun atau sekitar 22 tahun gengs. Dan di Bisa Cafe ini terdapat beberapa karyawan atau waiter yang dari kalangan disabilitas ya. Bisa Cafe ini dibuka dengan tujuan memperkenalkan dunia disabilitas ke masyarakat luas, karena kalau di workshop Precious One yang produksi barang-barang seperti di tokonya ini, Bisa Cafe, tamu tidak bisa banyak berinteraksi dengan staf disabilitas. Makanya semua aspek di cafe memberikan edukasi tentang dunia disabilitas ya. Ada guiding block, dan juga untuk teman yang tunanetra, ada toilet accessible, ada info bahasa isyarat untuk yang mau belajar, dan ada laser pointer untuk memanggil server yang tuli. Nah begitu kita masuk, kita akan melihat hasil karya dari teman-teman disabilitas ya, dari Precious One ini. Nah itu ada tas, ada baju, ada kaos ya. Dan di tasnya itu ada petunjuk singkat bahasa-bahasa isyarat mereka ya, untuk yang bisu tuli. Nah itu kalian bisa lihat bikinannya bagus-bagus tuh gengs. Bisa Cafe by Precious One ini lahir dari keyakinan ya, bahwa teman disabilitas bisa bekerja, bisa berdaya, bisa menghadirkan karya luar biasa.
Setelah mereka bertumbuh bersama dengan para disabilitas ya, Precious One ini atau Yayasan Karya Insan Sejahtera ingin mengajak semakin banyak dari kita untuk mengenal dan lebih dekat dengan teman disabilitas ya, dengan menghadirkan makanan dan minuman dari karya mereka semua. Sejak dibuka untuk umum dari 15 Februari 2026, Bisa Cafe terus berusaha meningkatkan dampak terutama untuk teman disabilitas dengan bekerja dan berkarya termasuk teman yang tuli, autis, dan juga disabilitas intelektual ya, melalui Bisa Pijat, terapis netra, dan juga bisa memberikan pelayanan pijat kepada tamu. Bisa Cafe sekaligus mempromosikan jasa pijatnya sehingga menambah pelanggan. Tapi sayangnya saat kita kesini ini udah jam 5 sore, jadi jasa pijatnya udah tutup gengs. Wah sayang sekali kita nggak bisa menikmati ya. Nah, Bisa Cafe juga udah berbagi 380 rice bowl untuk mereka yang membutuhkan ya, termasuk warga dan tetangga disabilitas dan lansia, untuk pekerja harian, tukang beca, dan lain-lain nih, pekerja jalanan, ojol, driver, kurir, terapis, dan lain-lain ya, gengs. Dan ini ada kue yang menarik ya, itu bolu kukus gula aren yang warna coklat dan pastel isinya tape. Nanti kita cobain ya, gengs. Kayaknya menarik banget. Dan yang menarik dari tempat ini adalah toiletnya aja ditata seestetik seperti ini ya. Jadi bikin betah di dalam nih, gengs. Dan seperti inilah area ruang dalam dari restoran atau Bisa Cafe ini ya, gengs ya. Nah, itu yang di ruang tertuliskan itu ruang untuk dipijat ya. Sayang yang ahli pijatnya udah nggak ada di sini. Nah, ini kapasitasnya orangnya kurang lebih seperti ini, gengs. Nggak terlalu banyak, tapi dibuat cukup nyaman dan homey banget suasananya, asik ya. Dan di salah satu dinding ini dipajang hasil-hasil lukisan dari para teman-teman disabilitas ya, gengs. Bagus-bagus ya. Di sini juga disediakan buku-buku yang bisa kita pinjam untuk dibaca di tempat ya. Tidak boleh untuk dibawa pulang, gengs. Buku-bukunya seperti ini contohnya nih. Nah, buat kalian yang bawa anak kecil atau adik-adik kecil ya, di sini tuh disediakan beberapa permainan atau board game yang seru-seru nih. Mungkin bisa sambil menunggu saat pesanan makanan datang ya. Dan juga ada congklak nih, anak aku pada main congklak tuh jadi sambil nunggu, seru juga deh. Dan ini area ruangannya untuk pijat ya, pijat kaki atau pijat-pijat yang refleksi gitu, gengs. Dan di tiap meja ditaruh seperti petunjuk bahasa isyarat gitu buat kalian mau belajar, boleh juga nih. Dan di baliknya juga ada satu bahasa isyarat lagi ya. Nah, ruangannya seperti ini, gengs, asik juga ya. Dan di tiap meja juga ada pengingat kita untuk menjaga bumi dengan mengurangi pemakaian tisu, dengan menghabiskan setiap pesanan kita ya, dan juga mengurangi pemakaian sedotan dan packaging sekali pakai. Seperti itu ya, gengs ya. Nah, jadi di sini ini disediakan laser ini ya, buat kalau mau manggil waiter. Nah, kalian tinggal shoot aja nih ke area situnya nih, ke area bar di sana ya. Nanti mereka bisa melihat dan mereka akan datang ke kalian. Nah, keren juga ya. Dan inilah menu-menu yang ada di Bisa Cafe ini ya, gengs ya. Kalian bisa pause videonya untuk melihat lebih jelasnya ya. Nah, ini menu yang kita pesan di sini ya. Ini rice bowl ayam geprek. Lalu itu yang di mangkok itu tekwan ya. Kalian tahu tekwan kan? Teman yang pempek tuh, gengs. Dan yang ini adalah rice bowl ngohyong ayam. Dan aku mulai cobain dari tekwannya ya. Untuk tekwan ini porsinya lumayan mengenyangkan nih, cukup besar ya. Dan ini memang salah satu makanan kesukaan aku dan rasanya cocok, enak. Dan untuk tekwannya juga ukurannya lumayan besar-besar tuh, gengs. Pokoknya oke lah.
Dan untuk rice bowl yang ngohyongnya juga anak aku suka ya. Ini porsinya juga lumayan mengenyangkan, nasi cukup banyak. Dan ini untuk nasi rice bowl ayam gepreknya juga lumayan enak ya dengan sambalnya itu, gengs, jadi cocok banget. Dan inilah minuman favorit di sini yaitu kombucha original ya. Ini yang 250 ml. Jadi kombucha itu adalah minuman teh fermentasi ya yang mengandung probiotik, antioksidan dan juga profil. Rasanya itu unik ya, antara asam, manis dan juga ada sodanya. Dan ternyata anak-anak suka tadi yang originalnya, sekarang kita cobain yang pineapple greens nih. Nah ini dari bayam yang ditanam di depan tuh, gengs. Mantap nih ya, warna hijau-hijau gitu. Dan rasanya enak, segar banget. Dan gak sengaja lihat di menu itu ada rawon daging ya, gengs. Aduh, aku paling doyan rawon nih. Kita langsung cobain aja nih. Udah plus telur asinnya juga 1 butir gitu ya. Mantap, gengs. Lengkap dengan sambal dan juga toge mininya. Wah, itu kalau dilihat dari kuahnya itu rempah-rempahnya kental banget dan porsinya lumayan gede nih. Ini salah satu favorit di sini, ini rawon khas Jawa Timuran gitu, gengs. Dagingnya banyak, porsinya gede ya. Wah, ini harum banget. Ini rempahnya, kita cobain kuahnya dulu nih. Sini. Rawonnya mantap, gengs. Cobain. Pisang spesial dengan saus espresso ya, kopi sausnya. Asal ini pisang goreng di atas sih. Kita coba. Wangi kopi banget. Manis, crunchy, kopi. Keren. Dan sebagai makanan penutup, di sini disediakan bolu kukus gula aren ya. Ini dibuat setiap hari, fresh, hangat. Wah, mantap deh, dan porsinya juga lumayan ya. Dan rasanya enak menurut anak aku. Dan yang menarik lagi, ini di sini ada pastel tape. Nah, ini pastel tape, dia isinya ada tape nih gitu ya. Bentuknya lucu, bulat gitu. Cocok hangat ini, mantap. Dan sebagai penutup setelah makan banyak, kita ngopi nih. Aku mau cobain americano buatan mereka. Dan untuk kopi, Bisa Cafe ini bekerja sama dengan True Story Coffee ya, yang punya program training untuk barista disabilitas. Aku cobain kopi one shot dari mereka ya, americano. Untuk aromanya sih mantap ya, dan untuk rasanya oke sih, gengs, nggak terlalu bold, pas lah ya untuk. Selamat sore ini. Dengan Ibu siapa ini? Elsie. Oke, Ibu Elsie. Saya mau tanya dong, Bisa itu apa sih kalau boleh tahu ya? Jadi Bisa itu adalah B-nya berharga di mata Tuhan. Oke. I-nya itu inspirasi bagi yang lain. S-nya itu setara tanpa membeda-bedakan, dan A-nya antusias dalam melayani. Oh. Makanya terciptalah Bisa Cafe dengan value atau yang kita bangun. Bisa ini adalah untuk mempekerjakan teman-teman dan disabilitas ini beragam, tidak hanya satu disabilitas size ya. Mungkin teman-teman tahu Precious One. Nah, Precious One itu lebih ke art yang kayak tokonya. Itu art itu di sana disabilitasnya hanya tinggal rumus sama tunadaksa. Tetapi kalau di sini karena Bisa Cafe, jadi ada tunarungu, tunadaksa, ada tunanetra, ada juga autis, ada juga Down syndrome, dan ada beberapa teman-teman lain yang memang membutuhkan bantuan dari kita gitu. Oke. Nah, kita fokusnya ketiga. Jadi ada 3 fokusnya. Yang pertama adalah pemberdayaan, edukasi, dan lingkungan. Pemberdayaannya seperti apa yang tadi
sempat saya sampaikan bahwa pemberdayaan ini adalah memperdayakan teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya setara dengan teman-teman yang lain dan kita memfasilitasi. Lalu edukasinya seperti apa? Kita mengedukasi masyarakat pada saat mereka sini untuk makan, mereka bisa mengalami journey baru bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Artinya kita mengedukasi masyarakat yang datang ke sini. Oke. Lalu kalau lingkungan kita di sini bisa tanpa tisu, bisa tanpa sisa makanan. Jadi di meja ada tertulis bahwa untuk bisa menghabiskan makanan. Iya. Ya, gitu. Jadi lingkungan ini akhirnya kita menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk bumi. Lebih green ya Bu ya. Yes, betul. Dengan makanan dan ada beberapa menu yang kita juga bahan bakunya dari depan, punya kebunnya cukup kecil, tetapi itu jadi bahan menu minuman kita sih. Dan di makanan juga ada gado-gadonya, kita pakai bayam Brazil dan petik di depan. Oh di depan. Oke. Dan buat teman-teman yang kesini nggak usah takut ya, karena disediakan sign language-nya ya di Betul. setiap meja ya. Betul. Jadi kalau mereka, Memudahkan berkomunikasi. iya betul. Buat yang belum tahu boleh belajar dulu nih ya. Seperti ini ya contohnya. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu karyawan di sini yang dia ini adalah tuli ya gengs ya. Jadi dia tidak bisa mendengar atau tunarungu. Bagaimana pendapat dia setelah bekerja di sini? Kita langsung bertanya aja yuk. Oke, setelah wawancara dengan Togar, sekarang kita coba naik ke lantai 2 ya. Dan di lantai 2 ini ada tempat pengerjaan untuk bahan dasar dari kombucha. Jadi tempat fermentasinya di sini langsung gengs ya, tempat pengembangannya tuh. Wah, mantap ya. Sebab ini bahan dasar untuk beberapa minuman yang ada di sini. Dan ternyata di lantai ini juga ini ada ruangan untuk kita makan minum di sini ya. Dan ini semi outdoor, dihias seperti ini. Lumayan enak sih, tapi kapasitas mejanya nggak terlalu banyak kayak seperti ini. Dan walaupun terbuka di sini no smoking ya gengs ya. Nah itu atapnya bagus sekali. Ya kekurangannya kalau hujan gerimis ya kita harus masuk ke dalam deh gengs. Oke deh gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih buat kalian yang mau cobain makan di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat supportnya. Yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya diaktifkan ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video dan informasi terbaru dari kita lagi. Oke gengs, sampai jumpa di video berikutnya ya gengs. Bye bye.